Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma asrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah SWT dan semoga dirahmati oleh Allah SWT. Berbahagia kita pada kesempatan sore hari ini, diringankan langkah kita, dimudahkan urusan-urusan kita, dipertemukan kita dengan orang-orang saleh. Sosok yang hebat itu diantaranya adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Beliau sosok yang Allah berikan kepadanya kesempurnaan secara jasmaniah, rupawan. Diberikan kesempurnaan secara mulkiyah, menjadi raja. Diberikan kesempurnaan secara maliyah, kaya raya. Diberikan kesempurnaan secara nubuwah dalam soalan agama. Terakhir yang diminta beliau sebelum diwafatkan adalah tawaffani musliman walhiqni bis-sholihin. Ya Allah, kapanpun engkau wafatkan aku, maka wafatkan aku sebagai seorang muslim. Dan pertemukan aku di dunia dengan orang-orang saleh, dan pertemukan aku kelak di akhirat dengan orang-orang saleh. Bertemu dengan orang-orang saleh di tempat-tempat yang saleh. Dan pasti kalaulah tidak sedang melakukan amal saleh, sedang menyusun, merencanakan, memprogram bagaimana terrealisasi sebuah amal yang saleh. Maka inilah yang luar biasa kesempatan pada sore hari ini. Kita nawaitu dari rumah untuk berthalabil ilmi, untuk bisa mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh perjalanan, siapa yang memudahkan langkah untuk bisa berada dalam barisan mereka-mereka, berada di dalam kafilah yang berthalabul ilmi, maka sebagaimana ia mudah di dalam talabul ilmi, maka ia akan dimudahkan jalan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sejak langkah pertama. Sejak langkah pertama. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Sejak langkah pertama dari rumah itu sudah dihitung fisabilillah. Apapun yang akan menimpanya,
di proses ini akan dihitung sebagai fisabilillah. Lelahnya lelah fisabilillah, ngantuknya ngantuk fisabilillah, kehabisan bensin nyurung ya fisabilillah, nggak dapat snack ya fisabilillah. Maka Bapak Ibu yang pengen catatan fisabilillahnya itu panjang, nginep, jangan pulang, biar lama di sini itu ya. Karena hatta yarja sampai dia pulang lagi ke rumah, catatannya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Februari tahun 2018 saya kumpulkan karyawan sejumlah 30. Saya bagi menjadi 3 kelompok, masing-masing 10. Harinya hari Sabtu. Kami pilih ketua masing-masing dari 3 kelompok ini. Kemudian kami umumkan insya Allah besok hari Ahad jam 9 pagi kita akan mengadakan sayembara. Sayembaranya adalah mancing. Waktunya 1 jam, jam 9 sampai jam 10. Yang dinyatakan menang yang selama 1 jam ini mendapat ikan paling banyak dan ditentukan oleh timbangan. Maka ini hari Sabtu silahkan merencanakan bersama tim bersepuluh kira-kira strategi apa yang akan digunakan untuk bisa memenangkan sayembara esok harinya. Itu hari Sabtunya. Dan betul hari Ahad kita ke kolam pemancingan, dan ketika sudah diumumkan kelompok 1 dapatnya 1,2 kilo, kelompok 2 dapat 1,5, kelompok 3 dapatnya 3 kilo. Otomatis menang yang kelompok 3, agar tidak ada yang mengganggu apalagi menggugat. Maka kelompok yang menang kami minta ketuanya bercerita apa strategi yang digunakan sehingga dengan itu Allah memenangkan. Maka beliau sampaikan, Ustadz, hari Sabtu kami kumpulkan bersepuluh. Kami minta semuanya malam Ahad itu bertahajud minimal 5 rakaat dengan witirnya. Dan semuanya harus sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar. Persiapan apa Bapak Ibu? Mancing. Bagi panjenengan yang biasa mancing kok sepele banget begitu ya. Terus kami minta 10 orang ini betul-betul sholat subuhnya berjamaah. Karena yang sholat subuhnya itu utuh, rezekinya juga utuh. Habis sholat subuh kami minta untuk baca Quran minimal 1 juz. Masih dalam rangkaian mancing Pak. Kita bayar hutangnya enggak semangat kayak gini dulu. Terus sudah selesai? Belum Ustaz. Pagi itu saya minta semuanya zikir pagi. Terus masing-masing harus bersedekah minimal 5.000 sedekah pagi. Untuk bisa membuat tim tambahan yaitu malaikat dengan doanya di setiap pagi. Tak pikir sudah selesai, ini sudah panjang loh urusannya mancing. Sudah, masih ada satu lagi Ustaz. Apa itu? Hasil pancingan kita yang pertama kita sedekahkan kepada kelompok 1. Hasil pancingan yang kedua kita sedekahkan kepada kelompok 2. Sudah. Kalau ini yang dilakukan setiap kita dalam setiap urusan, bukan hanya panjenengan bersepuluh itu menjadi juara mancing, tapi jadi juara kehidupan. Bagaimana seseorang di dalam hidupnya ini melibatkan Allah. Yang membuat kita ini menang juga Allah, yang mengurus kita itu Allah.
Kalau Allah dilibatkan, siapa yang mampu bisa mengalahkan? Maka dijadikan tahajudnya, dijadikan 2 rakaat sebelum subuhnya, dijadikan zikir paginya, sodakohnya, kemudian hasil pancingan pertama, hasil pancingan yang kedua, itu sebagai umpan. Untuk mendapatkan tangkapan besarnya. Sebuah kemenangan. Walaupun dihitung kecil, tapi pembelajarannya ini yang besar. Gara-gara ini kemudian saya membuat buku judulnya Juara Kehidupan. Ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya, apa sih yang dimaksud dengan zuhud itu? Maka beliau menjawab, menjadikan dunia sarana untuk bisa mendapatkan akhirat. Kalimat ini saya pahami dengan bahasa yang agak sederhana, menjadikan dunia sebagai umpan untuk mendapatkan tangkapan akhirat. Kemudian didefinisikan oleh seorang kiai dengan definisi yang lebih sederhana lagi, seperti mengisi kulah di kamar mandi. Dipenuhi kulah itu. Tapi yang digunakan mandi ya secukupnya air untuk mandi, bukan satu kulah dihabiskan. Begitulah zuhud. Carilah dunia sebanyak-banyaknya, gunakan secukupnya. Selebihnya dijadikan umpan untuk mendapatkan akhirat. Esensinya ada di situ Bapak Ibu. Kalau ini sudah difahami berarti materi selesai. Pulang gasik ini. Mulainya juga sudah sore ini tadi ya. Tapi menarik kenapa ini menjadi umpan. Apapun yang kita lakukan di dunia, baik itu bisnis, baik itu keluarga dan apapun, itu muaranya kepada 3 saja sebenarnya itu. Dan itu satu dengan yang lain, itu saling mendoakan yang paling banyak ya ini. Misi kita di dunia ini selamat, nomor 1. Itu termaktub dalam kalimat awal, Assalamualaikum. Misinya selamat. Tapi ada kalanya kita ini kurang untuk proses menuju selamat itu amalannya kurang. Maka kekurangan-kekurangan yang ada yang kita harapkan itu adalah dapat rahmat. Dimesake Allah, dikasihani Allah. Sebenarnya kurang, tapi ya gimana lagi. Tapi ada yang ketiga levelnya itu. Wa barakatuhu dan barokah. Ada kelebihan-kelebihan. Jadi barokah itu ada di 5 titik yang bisa membacanya dengan fasih. Barokah dalam ketaatan itu bisa melakukan ketaatan demi ketaatan. Yang lain itu tidak bisa tahajud, tidak bisa baca Quran 10 juz. Ini kok bisa? Barokah. Saya baru dapat informasi di Instagram itu. Nama lengkapnya saya agak lupa, Kiai Idrus kalau salah itu ya. Barusan meninggal dunia. Anehnya beliau itu barusan mentalkin istrinya. Begitu 1 jam kemudian beliau menyusul. Innalillahi. Sehingga dimakamkan beriringan karena nawaitu yang sering disampaikan mereka berdua itu adalah sehidup sesurga. Kok bisa ya? Bagaimana bisa setepat itu gitu ya? Satu sisi itu ya menakutkan gitu ya. Bar nalkin 1 jam kemudian ikut-ikutan nyusul begitu ya. Apa yang menjadi amalan beliau Kiai ini itu? Setiap hari beliau menghatamkan 10 juz. Jadi saya mulai menulis barokah yang ingin kita harap itu yang pertama adalah barokah dalam ketaatan dan ini nomor 1. Ini barokahnya yang kita harapkan barokah yang pertama itu barokah dalam taat. Sebanyak mungkin bisa menunaikan ketaatan, itu barokah waktunya. Maka dari 1 barokah amal dan ketaatan itu bisa menjadi tangga kepada barokah-barokah selanjutnya. Yang kedua, barokah itu ada pada faham.
sama-sama hidup, bertetangga, berkomunitas, sama-sama mengalami masalah. Tapi ada yang paham, ada yang tidak paham. Yang tidak paham itu gelisahnya luar biasa. Naik motor, ini juga naik motor. Yang satu sudah tahu di ujung sana itu sedang ada operasi. Maka dia tenang. Yang enggak tahu cuma dikasih kode. Ini kode ini apa tuh? Tangannya gini dong. Maksudnya apa itu ya? Ternyata dari kejauhan berjarak 200 meter. Wah, ada digelar operasi besar-besaran. Wah, kalang kabut dia itu. Cemas, gelisah, kemudian bingung. Yang satu paham. Karena paham, dia merencanakan sebuah perencanaan untuk tidak terkena masalah. Sama dengan kehidupan ini begini. Yang menimpa kita ini sama. COVID-19-nya sama. Ada yang paham, ada yang tidak paham. Yang tidak paham cemasnya luar biasa. Nanti gitu. Yang paham, ya sederhana. Ayatnya sudah jelas. Apa ada yang bisa melebihi ayatnya Allah itu? Di ayatnya sudah jelas-jelas disampaikan qad aflaha man tazakka. Ini dibaca sunahnya setiap hari Jumat. Dibaca sering tandanya penting. Betul-betul pasti selamat. Mau gempa, mau ada urusan apa dan lain sebagainya, kecemasan-kecemasan yang ada, pasti selamat. Siapa? Man tazakka. Satu yang berzakat. Apa sih yang dikhawatirkan dengan musibah ini? Nomor satu, resesi ekonomi. Tutupnya tempat-tempat usaha, gulingnya perputaran ekonomi, itu yang dikhawatirkan. Maka standar seseorang itu selamat itu bayar zakat. Apalagi dia pakai nisabnya adalah nisab perak, sehingga lebih segera untuk menunaikan zakat. Kalau pakai nisabnya itu emas 85 gram. Kalau pakai perak itu sekitar 7 juta itu sudah mengeluarkan zakatnya. Semakin cepat mengeluarkan zakat, semakin barokah itu didapatkan. Bapak Ibu, kira-kira kalau membayar zakat nilainya 200.000, itu 2,5%-nya 7 juta. Dengan sodakoh 1 miliar, itu pahalanya besar mana? Yang bisa jawab mesti dapat bocoran kayaknya nih. Nah, beberapa kali kami sampaikan. Besar pahalanya zakat. Panjenengan bisa sholat tahajud atau qiyamul lail ba'da isya sampai subuh. Itu pahalanya tidak akan pernah bisa menyamai 2 rakaat sholat subuh. Karena yang sunnah sebanyak apapun tidak akan pernah bisa mengungguli yang wajib. Maka sebelum kita ngejar habis-habisan yang sunnah, sempurnakan yang wajib. Karena pahala terbesar itu ada di wajib itu. Tidak ada cara mendekat kepada Allah yang lebih cepat, yang lebih melesat, melebihi yang difardukan Allah. Baru kemudian disusul dengan yang sunnah-sunnah. Jadi kalau yang ingin memperbaiki kondisi dan nasib di hadapan Allah, yang pertama-tama sempurnakan dulu yang wajib. Jangan gagas dulu rawatibnya, jangan gagas dulu tahajudnya, jangan gagas dulu duhanya, istikharahnya, sholat hajatnya. Sementara duhurnya telat, asarnya masbuk, maghribnya ketiduran, isaknya jamak dengan subuh. Masalah semua itu ya. Ini problem, ini pertama kali ini yang diperbaiki. Begitu ya. Yang ketiga, sehat. Saya itu sudah sering sedekah loh, tapi kok nggak ngerasakan barokah. Jenengan terakhir masuk rumah sakit kapan? Ya, lupa ya. Terakhir minum obat. Baru kemarin pagi itu kopi. Oh, itu bukan obat.
Saya kalau belum minum kopi itu belum kelihatan semuanya masih berkabut. Itu bukan masalah obat, itu urusannya dengan kebiasaan, sudah kecanduan itu. Banyak yang lupa, terakhir masuk rumah sakit itu lupa. Minum obat terakhir itu lupa. Sebenarnya sodakoh-sodakohnya, ibadah-ibadahnya sudah dibentukkan Allah dalam bentuk keberkahan sehat. Tapi itu tidak dirasakan. Barokah itu yang ketiga, yang keempat, maaf, itu ada di bahagia. Ini mahal ternyata. Mungkin rumahnya sederhana, kendaraannya ya apa adanya begitu ya. Kadang-kadang pakai Pajero, kadang-kadang pakai Alphard, gitu. Apa adanya. Hidupnya juga pas-pasan. Pas butuh makan sate ada. Pas butuh makan ini ada. Pas-pasan banget begitu ya. Tapi bahagia gitu loh. Itu masih ngeluh, kayaknya saya ini hidupnya enggak berkah. Bahagia enggak? Bahagia. Ini dihitung semuanya, jangan diukur satu-satu saja. Baru kemudian yang terakhir, harta. Itu terakhir loh ya. Berapa banyak orang itu punya harta, tapi tidak bahagia. Bisa membeli apa saja. Tapi begitu masuk di restoran, itu pelayan restoran itu sudah ngasih pantangan banyak. Ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini jangan. Wow, kok jangan semua? Pantangannya, mau makan ini kolesterol, ini asam urat, ini mah, ini parah lagi tipes, ini kenyang, ini bisa obesitas, kegemukan. Makan apa? Masya Allah. Maka kalau ini sudah didapatkan oleh kita, sudah itu barokah luar biasa. Kita mau jadikan amalan kita itu sebagai umpan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Allahu Akbar, ini sesuatu yang luar biasa. Tapi di antara semua ini yang untuk mendapatkan barokah, umpannya ada yang bentuknya itu adalah tenaga, ada yang bentuknya itu adalah jasa, ada yang bentuknya itu adalah harta. Lah tinggal kita itu mau pakai yang mana. Saya kalau gambarkan sederhana, Bapak Ibu kalau pengen makan nila bakar, seneng yang pakai harta atau seneng yang pakai tenaga? Jujur aja Pak, yang mana? Saya pengen yang gratis, boleh. Nyari ikan dulu bibit, terus ditunggu di kolam dibesarkan. Setelah itu setelah besar kemudian ya dipeteti, terus dimasak, dibakar, itu baru dinikmati. Berapa lama? Sementara ada yang pakai harta, ya sudah langsung aja beli, sudah selesai. Tapi kalau dalam kehidupan kadang-kadang kita saking nggak pahamnya itu merasa kalau dengan harta itu terlalu berat. Kalau saya sendiri merasa dengan harta itu terlalu murah. Semalam itu saya ke Semarang, ketemu notaris. Lah pertemuan itu digunakan beliau untuk bertanya, Ustadz, saya itu cemas dan gelisah. Lah kenapa? Nabrak kucing. Kucingnya warnanya apa? Hitam, parah. Tambah lagi takut dulu. Apa yang harus saya lakukan? Ya dikuburkan kalau bisa. Ngono tok. Tapi kalau masih khawatir lagi, panjenengan bersedekah lah. Ya Allah jaminlah selamat. Karena ceritanya orang yang bersedekah itu jaminannya selamat. Karena sedekahnya itu untuk membeli sebagai umpan. Sebagai umpannya itu ada di situ. Lah kita khawatir yang tidak beralasan tidak melakukan sesuatu yang sebagai umpannya. Kalau sudah tahu umpannya, Masya Allah ya. Saya cerita ini ada seorang yang datang kepada kami, Ustadz, ada sebuah gudang itu dijual. Lah terus, lah saya pengen beli. Lah terus, tapi nggak punya uang. Ya sudah nggak usah dibeli.
Lah wong nggak punya uang kok mau beli. Tapi saya pengen banget. Lah punya uang, ya enggak. Ya nggak usah dibeli. Tapi saya pengen. Harganya berapa sih? Mintanya itu 350 juta. Apa sih yang Allah siapkan secara umum? Semua amal itu ditawarkan kepada hamba-hamba Allah itu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthalia. Siapa saja yang mendatangkan kebaikan, melakukan kebaikan, apakah itu tilawah, apakah itu sedekah, apakah itu thalabul ilmi, apakah itu salawat, semua itu berlaku hukum kali lipatnya 10 kali lipat. Ya sudah kalau begitu dikalikan aja 10%. 350 juta kali 10%. Dapatnya berapa Pak Ibu? 35 juta. Sedekahnya keluarkan aja sebagai umpan. Di mana-mana umpan itu selalu lebih kecil daripada tangkapan. Kalau kita mau mancing teri, umpannya itu adalah kakap, itu salah itu loh. Bukan umpannya yang dimakan tangkapan, tangkapannya dimakan umpan. Ini keluar dari rumus mancing gitu loh ya. Kenapa kita harus mancing? Ya sudah Bapak Ibu coba aja ke sungai sedepan itu. Enggak usah pakai pancing, enggak usah pakai jaring, enggak usah pakai macam-macam. Tangkap. Tangkap. Keluarnya ikan saja itu belum tentu. Apalagi kok nangkap. Tapi begitu umpan dikasih itu keluar. Kita dalam bahasa umpan itu untuk tangkapan itu keluar. Ini rumus dari Al-Quran. Mau dicari dari depan sampai akhir 30 juz. Itu rumusnya berlaku ini secara umum umpan itu ya. Maka lebih simpel kita tahu rumusnya seperti ini itu. Yang jadi problem itu kita itu adalah umpannya kecil. Tapi tangkapannya gede. Pengennya dapat yang senilai 350 juta. Tapi 2.000. Apakah mungkin? Mungkin, Allah Maha Kaya. Tapi harus sabar 10 tahun kemudian. 20 tahun kemudian ketika harganya sudah inflasi dan lain sebagainya itu. Kalau pengen cepat ya sudah pakai rumusnya, ini kan mudah, kita tuh belajar sesuatu itu yang simpel-simpel saja gitu ya. Kan sering kami contohkan, mungkinkah kita mancing seekor hiu dengan cacing? Itu hiunya geleng-geleng itu. Astagfirullahaladzim banget tuh. Ramodal blas itu. Lah wong hiu kok dipancing pakai cacing gitu loh. Jane iki mikir apa ora to? Punya enggak 35 juta? Enggak punya. Punya? Enggak punya. Punya keinginan kok enggak punya umpan. Berat itu nanti. Sudah kalau enggak punya harta yang bentuknya 35 juta, barang ya senilai ini. Enggak punya Ustaz. Piutang, anak piutang ada banyak itu. Lah sudah, pilih yang solih-solih, ikhlaskan. Sebanyak ini Ustaz. Ya iyalah. Oh yo repot Ustaz. Pilih aja lah yang soleh-soleh. Tapi di antara mereka tentunya ya saya yang duluan lah gitu loh, tahu. Kalau saya ada utang sama jenengan. Wah itu ajaib waktu itu, ajaibnya itu banyak yang nggak percaya. Hutang panjenengannya 5 juta saya ikhlaskan. Itu pada melongo semua. Tenanin jenengan bukan stres kan? Karena sulit nagih itu. Enggak. Kalau perlu kalau pas lagi sesi ini panjenengan bawa kamera itu. Coba dikamerakan ekspresinya. Ya Allah, nangisnya itu ya Allah. Ini di tayangan televisi mesti ratingnya tinggi itu. Ya Allah.
Ini umpama ini ngapusi saya ya baru kali ini dihapusi ki senang gitu loh ya. Tapi kalau bener alhamdulillah. 35 juta nilai piutang yang diikhlaskan kepada beberapa orang. Dipilih yang kira-kira soleh, ukurannya gampang kok, yang sering ke masjid ngono ae. Lah Rasulullah ngasih kriteria kan ya sederhana. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fasyhadu bi annahu mu'min. Kalau kamu ngelihat orang itu terbiasa dengan masjid, saksikanlah dia mukmin. Udah itu aja. Tapi nang masjid terus. Umar di omah, ya itu mukmin. Coba kalau di gardu kan ya belum tentu. Singkat ceritanya 350 juta itu akhirnya kebeli. Padahal ditawarkan 500 juta. Singkatnya cerita begitu. Kalau agak diperpanjang sedikit, dia nekat ketemu dengan pembelinya. Pak, katanya gudangnya dijual ya? Nggih. Katanya ditawarkan 500 juta ya? Nggih. Boleh enggak saya nawar 350 juta? Angsal. Tapi artone nggih dereng wonten. Mboten napa-napa. Saya angsur nggih selama setengah tahun. Monggo. Itu ketemu saya lagi, Ustaz, tanpa perlawanan, Ustaz. Lancar gitu. Ya. Ini pakai umpan. Pakai umpan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau panjenengan ingin melihat ada enggak itu ayatnya? Ada. Ternyata di surat As-Saff ayat 10, 11, 12. Di surat At-Taubah ayat 111. Ya, agak panjang, waktunya sudah pendek, ditambah dengan membacakan ayat dan menjelaskan tafsir dan terjemahnya lebih panjang lagi. Saya hanya kutip. Hal adullukum ala tijarah. Bahasanya itu seneng banget saya itu. Mau enggak aku tunjukkan sebuah perniagaan, sebuah transaksi. Tunjikum min adzabin alim, yang dengan transaksi itu kamu dapat tangkapan berupa selamat. Di surat Taubah, innallaha ashtara. Allah membeli dari orang beriman. Allah ngajak transaksi. Apa yang Allah tawarkan akan diberikan jannah. Apa yang dimiliki orang beriman untuk menjadi umpan dan untuk menjadi harga, anfusahum wa amwalahum. Dari mulai tenaganya, pikirannya yang serba gratis-gratis sampai nyawanya, wa amwalahum, dan hartanya itu sebagai alat tukar, itu sebagai umpan, dan itu murah banget. Maka Bapak Ibu kalau transaksi dengan Allah itu enggak semangat, eman-eman. Nanti kalau ini saya wakafkan berarti saya enggak dapat ini, berarti ada apa tuh peluang yang hilang. Padahal tanah ini prospek banget. Ini rumah ini prospek banget. Ini satu-satunya harta kami. Seakan kita itu mau transaksi dengan siapa toh? Kalau dengan manusia, bolehlah kita itu khawatir dan ragu. Ini dengan yang maha kaya, di mana ketentuan di dalam hadisnya disebutkan yang terakhir masuk surganya Allah. Yang terakhir. Itu seorang yang mendapati surga itu penuh. Maka diperintahkan silahkan imajinasikan tentang apa dari kenikmatan yang pernah kamu rasakan di dunia. Dan itu dikasih 10 kali lipat. Itu yang terakhir. Kalau yang diimajinasikan itu sepenuh dunia ini, maka sepenuh dunia ini kali 10 itu yang terakhir kali masuk surganya Allah. Kalau merasa saya sedekah mobil, saya wakaf tanah sekian hektar, itu merasa sudah mahal banget. Dunia seisinya panjenengan wakafkan, tapi jangan lakukan. Karena jenengan jelas tidak punya. Tidak boleh mewakafkan dan mensedekahkan yang bukan milik panjenengan. Saya wakafkan ini, saya wakafkan. Wah, kok penak. Dunia seisinya andai kata itu panjenengan wakafkan, itu masih murah dibandingkan yang digantikan oleh Allah sebagai tangkapan kelak di akhiratnya. Tak kira aku sedekah motor aku wis, wah
paling redek, wis paling teratas secara rating. Enggak ya. Andai kata wakaf, Temanggung saya wakafkan Ustaz. Mbek sapa? Jawa Tengah wis tak wakafkan. Indonesia tak wakafkan. Itu aja nggak bisa. Andai kata bisa, itu masih murah sebagai umpan untuk mendapatkan tangkapan akhirat, di mana tangkapan akhirat itu paling murahnya 10 kali lipat yang menjadi umpan dunia itu. Rumusnya berlaku, itu paling murah. Paling murah. Wah, kalau gitu kita senang gitu ya. Maka kalau panjenengan itu bertransaksi dengan Allah, itu masih terlalu serius, itu belum pas. Sampai betul-betul merasakan dunia dan apa yang ada di dalamnya itu kok kayak permainan ya. Oh. Pernah main dakon Pak ya? Dek 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 dek. Ya, putar lagi dek 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 dek. Ayo gitu ya. Itu kayak permainan saja. Ada ini nih. 10%. Nih. 5%. Nih. 30%. Nih. 40%, 100%. Bill Gates itu nggak punya iman. Yang mengakui atau meyakini Bill Gates itu punya iman salah. Tapi mudah-mudahan dapat hidayah gitu loh ya. Tapi meyakini dalam bahasa ilmu karma yang memberi akan berbalik kembali, maka berani memberikan 80%. Makanya disaingi sulit. Para sahabat itu datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami itu ngalahkan Yahudi itu susah, padahal kami sudah jujur. Pikir kita nek jujur terus menangan, orang karuan. Yahudi itu maestro bisnis. Mohon saran ya Rasulullah agar kami bisa mengalahkan. Padahal kami sudah jujur kok ya tetap kalah. Akhirnya Rasulullah ngasih resep, kalau kamu berbisnis, misalkan nimbang 1 kilo, setelah ditimbang 1 kilo, ditambahi. Timbangannya tadi anget. Tapi ditimbang pas dulu sekilo. Jadi kalau Bapak Ibu ini sudah biasa ngaji kayak begini itu, jadi orangnya gampangan. Saya beli beras 1 kilo, dikasih sekilo, hadiahnya motor. Kalau hadiahnya mawon. Beli ini hadiahnya ini, terus gitu ya. Maknanya dalam sodakoh itu potensi untuk bersodakoh itu besar. Namanya Syekh Abdurrahman As-Sumaid. Itu kalau mau ditulis. Yang masuk Islam di tangan beliau itu 10 juta. Membangun masjid 55.700 masjid. Punya anak yatim 1.500 yang dibiayai. Apakah dia ustadz? Bukan ustadz. Maka yang profesi ustadz itu jangan mengira jenengan yang paling hebat. Belum tentu. Berdakwah melalui bisnis itu kadang-kadang lebih mengena, apalagi berdakwah melalui sebuah kekuasaan. Dia kalau pengen berdakwah itu caranya adalah nelpon temannya, tolong saya dicarikan tempat yang tidak ada muslimnya. Nantang. Terus lokasinya strategis. Terus saya mau dagang. Maka dibuatlah toko sembako. Otomatis calon pembelinya mayoritas non muslim. Memang yang dicari tempat itu. Setiap ada yang beli, lihatlah dakwahnya. Kalau beli tepung, dikasih tepung ditambahi minyak goreng. Kaget yang beli. Kalau beli gula ditambahi teh. Kan senang gitu. Terus tanya, loh ini kenapa? Loh kalau kamu itu buat dengan gula kan mesti butuh tehnya. Maka tehnya jangan-jangan uangnya terbatas. Hanya untuk bisa beli gula saja. Ini ditambahi dengan teh. Kalau tepung ini kan mesti untuk buat sesuatu. Maka khawatirnya uangnya kurang ditambahi minyak goreng. Kenapa kamu lakukan ini?
Agama saya yang memerintahkan. Agamamu itu apa tuh? Baru dijelaskan. Akhirnya banyak berbondong-bondong masuk Islam lah. Lu kayak Abdurrahman As-Somad itu enak. Dakwanya begitu itu. Nanti buat toko lagi. Panjenengan yang punya bisnis dengan konsep dakwah luar biasa. Kalau hanya sebatas konsepnya itu konsep untung, belum. Konsep laba, belum. Mencukupi nafkah, belum. Walaupun itu juga ibadah. Tapi kalau konsepnya dakwah, maka melibatkan Allah. Berapa banyak mereka-mereka yang sukses itu nuliskannya pakai notaris ya. Termasuk insinyur Atiyah itu ya. Salah Al-Atiyah itu ya. Itu sampai dibawa ke notaris untuk diakadkan. Ada 10 orang yang bersaham, tapi yang ke-10 itu tulisannya Allah Azza wa Jalla. Sehingga menjadi mitra yang ke-10. Kalau yang di sini mitra yang ketiga. Kenapa mitra ketiga? Ya terserah kami, Pak ya. Oh, yang buat kita kan boleh-boleh saja, sah-sah aja. Panjenengan pengen buat mitra yang keempat ya boleh, mitra ke-6 boleh. Ya. Lah, Salah Atiyah itu mitra ke-10. Jadi pemegang sahamnya itu 10 orang mahasiswa jurusan peternakan. Mereka akan bekerja sama yang dipelihara itu ayam broiler itu ya. Nanti hasilnya dibagi, labanya 10, dibagi 10. Lah yang aneh dituliskan itu mitra yang ke-10 itu dapat bagian laba 1/10. Tugasnya menjaga bisnis ini tidak rugi. Siapa itu? Allah. Dibayar 10 dari laba, tapi tugasnya menjaga bisnis tidak rugi. Wah, ya ngeri Pak. Pemilik langit dan bumi yang maha kaya, kok dijadikan mitra. Maka sampai bisa membuat universitas. Isinya 1000 mahasiswa gratis semuanya. Ketika beliau wafat, belum lama, sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Itu yang mengantar ke pemakaman itu 500 juta, 500 ribu orang, maaf, 500 ribu. Berduyun-duyun. Di keranda itu sampai nggak bisa nyentuh tanah. Nggak bisa, pakai mobil juga nggak bisa. Ya sudah berpindah dari tangan ke tangan, udah berjejer panjang. Saking merasakan mereka ini berhutang betul kepada beliau. Baik secara inspirasi, baik secara jasa, semuanya mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita sore hari ini adalah mengajak panjenengan menjadi bagian yang bertransaksi dengan Allah, menjadikan dunia dan seisinya ini dan apapun yang dirizikan Allah kepada panjenengan menjadi umpan untuk mendapatkan tangkapan apapun yang Allah janjikan dari tangkapan-tangkapan. Apakah itu bentuknya tangkapan itu adalah ketaatan? Ataukah tangkapan itu adalah kefahaman? Apakah tangkapan itu adalah kesehatan? Apakah tangkapan itu adalah kebahagiaan? Ataupun keberkahan di dalam harta berlimpah jumlah dan digunakan lebih mudah. Maka jangan sampai lagi kita ini kemudian nekat pakai strategi yang neko-neko, sementara ada strategi yang sudah teruji. Ini kan bisnis itu strategi ini apa? Saya sudah menggunakan manajer yang lulusan dari luar negeri. Enggak jaminan. Berapa waktu kita kan juga ketemu kan Magelang itu. Beliau yang menulis buku, diceritakan ini, yang menulis buku scale up-nya, Mardigu. Itu ya bangkrut ya Pak. Orang sehebat itu ilmunya kok iso bangkrut itu loh. Kok iso ya? Karena yang membuat untung dan bangkrut itu ya Azza wa Jalla. Kalau kita sudah menggunakan ilmu itu sudah pol, nggak ada yang di atas itu lagi. Maka kalau kita sudah tahu, kalau hadis yang kemarin kami jelaskan tentang sepertiga, itu hadisnya dalam hadis Bukhari juga disebut, dalam hadis Muslim juga disebut.
Ada seorang yang Allah beri kesempatan dalam sebuah preferensi di mana ia mendengar seruan dari langit. Kirimkan hujan ini ke kebun fulan. Saya baca itu sudah terkagum-kagum. Kok ada model hujan, ini alamatnya itu perseorangan. Mestinya hujan itu ya sedesa, sekota. Alamatnya itu orang, kirimkan hujan ke fulan. Udah dicari nama fulan itu. Ditengok sana sini itu nggak ketemu orang. Lewong di yang sekitarnya itu tandus. Ada satu orang itu, kayaknya ini. Ditanya apakah nama bapak itu fulan? Iya. Kok tahu? Maka diceritakan saya mendengar suara seruan di balik awan. Apa yang panjenengan lakukan? Karena hujan itu turun di atas bukit, batu hitam. Tulisannya dalam hadis batu hitam. Artinya kalau turun di situ nggak mungkin terserap. Lah terus airnya itu mengalir ke sawahnya milik fulan ini. Yang hebat kanan kirinya nggak basah, Pak. Kan aneh. Ada air ngelewat itu ya di pematang di apa tuh saluran. Loh kok kanan kiri kok rambela rono rene gitu terus lho. Istina siratal mustaqim lurus ngono. Kok bisa gitu ya? Apa amalannya? Kalau saya panen, sepertiga saya sedekahkan. Sepertiga untuk modal tanam lagi. Sepertiga untuk nafkah keluarga. Dulu kami nggak paham ya modal seperti ini. Tapi itu ternyata ilmu. Kalau panjenengan itu masih punya konsep di dalam bisnis, apakah bertani, apakah itu gaji atau apapun dalam rangka untuk penghasilan keluarga, menuliskan 2,5% per tahun, entah itu sudah sampai nisab atau belum sampai nisabnya, ya itu standarnya standar selamat gitu aja, standar nggak miskin gitu aja. Batas antara miskin dan kaya itu bayar zakat. Kalau dinaikkan 10%, lebih mudah rezekinya. Tapi masih mencari, Pak. Ya masih iklan-iklan barang ngono ya. Kadang ada yang nawake dhewe gitu ya. Tak naikkan 20%. Kalau sudah naik 20%, rezeki lebih mudah. Siap-siap dengan nambah karyawan. Saya bilang begitu sama kakak kami, nambah karyawan. Rasa lumayan untungnya lumayan. Nambah karyawan. Oh, saya masih bisa. Betul 20% dinaikkan. Ya, mestinya sudah dinaikkan 20%, enggak nambah karyawan. Boyokan, Pak. Oh ya Allah, banyak mau. Iya kan sudah dibilang dari awal. Sampai dinaikkan konsepnya untuk Allah sepertiga. Mau di masjid, mau buat wakaf, mau santun anak yatim, mau orang tua yang dalam apa itu alokasinya itu ya. Kalau sudah sepertiga lebih mudah. Dan arusnya kemudian balik, bukan lagi kita mencari rezeki yang gantian mencari kita, Pak. Turu digugah, Pak. Tutup dinteni. Loro sabar sak marine iki dinteni, Pak. Aku mau beli baju, aku loro, ya wis tak enteni sak marimu. Oh, kae toko ora urus pokoknya. Aku luar kota, tak enteni sak balimu. Lah nek meninggal, ya anake ngono wae. Kok setia banget sih? Enggak tahu ya. Oh, ternyata rumusnya begitu. Itu dijadikan umpan yang maknanya dia bertransaksi dengan Allahu Azza wa Jalla. Monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah mencicipi resep yang seperti ini yang bermula dari hadis Rasulullah, dari ayatnya juga seperti itu, terus dirasakan. Kalau efeknya adalah kaya dan raya, yaitu resiko panjenengan. Saya nggak mau tanggung jawab. Itu sudah sering katakan kepada jamaah. Kalau sampai resikonya kaya raya, saya nggak bertanggung jawab. Wong nggak kaya aja saya nggak tanggung jawab. Apalagi kok kaya raya. Iya. Saya sudah sering dimarahi kakak kami, dimarahi ini. Kalau tahu ilmunya begini kenapa nggak dari dulu? Loh, saya juga nggak terima kan dimarahi gitu loh. Kalau tahu seperti ini kenapa nggak tanya dari dulu?
kok malah kenapa enggak ngasih tahu? Yang butuh itu situ. Silakan dicoba ya. Ternyata kok luar biasa, Masya Allah. Saya senang kalau Bapak Ibu itu menjadi orang-orang yang sukses, dimudahkan, kaya dan hartanya menjadi senjata. Karena harta di tangan orang bertakwa adalah senjata. Harta di tangan orang bertakwa adalah senjata. Enggak akan jauh kemana-mana. Paling yo larinya itu traktir. Larinya itu ya untuk bangun masjid, bangun pesantren, biayanya itu di tangan orang-orang yang bertakwa. Panjenengan lebih layak untuk menjadi orang-orang kayanya di Temanggung ini. Bahkan kayanya di Indonesia ini. Daripada mereka-mereka yang tidak bertakwa. Karena yakin harta itu akan lebih amanah di tangan mereka-mereka yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sudah 5:30. Kita masuki sesi untuk berdoa sore hari ini agar yang ingin habis acara pulang tidak terlalu keburu, masih ada waktu insya Allah. Adapun kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan ingin konsultasi lebih ya monggo. Ya, kita sudah tinggal di sini, monggo silaturahim, diskusi dan lain sebagainya. Sudah ada yang mulai begitu ya. Tempo hari 2 hari yang lalu kalau tidak salah itu ada yang mengangkatkan, Ustadz saya itu dapat proyek nilainya 50 M. Diambil enggak? Diambil. Oh diambil orang tidak teko. Diambil. Biar kepegang gimana? Libatkan Allah. Siapapun yang ikut tender, tidak ada yang lebih menang daripada Allah. Oh iya ya. Terus kalau Allah dilibatkan, Allah mau bayar piro? Saya nggak bisa bayar Allah, ya ditaruh di jalannya Allah. Allah maha kaya, nggak usah dibayar. Tapi ditaruh di jalan Allah. Berapa? 10% gimana? Oh kalah. 20% kalah. Kalau pengen menang, 1/3 dari laba. Ya Ustaz, tulis. Cepat-cepat kalau itu saya cepat tulis. Khawatir berubah niat. Nah, cepat-cepat tulis lah. Ini kan belum ketemu uangnya, belum ketemu uang. Nah, kalau itu nilainya 50 M, umpama untungnya itu 5 M saja, 1/3-nya kan 1,7 M. Itu kalau kelihatan dalam bentuk harta, ndredeg loh Pak itu, ngerti ndredeg, waduh ngerti yang ngono, tak ralat Ustaz, ora iso. Sudah tidak bisa diralat. Lah kenapa? Rufi'atil aklam, penanya sudah diangkat, wajah fatis suhuf ya. Sudah apa itu sudah tertulis, sudah kering, tulisan sudah kering gitu ya. Begitu. Kita akan lihat episode selanjutnya apakah terbukti menang atau tidak, ikuti episode selanjutnya. Tapi kalau panjenengan tidak mengikuti, cuma jadi pendengar, tenane, lanjenengan, lah aku krungu tok. Ya kalau denger tok ya dapatnya uang dengar lah. Yang datang, aku kira krungu tapi kok kaget, berarti dapatnya uang kaget itu ya. Ya dibentukkan snack, dibentukkan teh, ya dapatnya segitu Pak. Tapi kalau mempraktekkan, jangan suka jadi penonton, jadilah pemain ya. Di mana-mana kesuksesan itu bukan hadiahnya, pialanya diberikan kepada penonton. Kita berikan hadiah ini, piala ini kepada penonton terbaik. Pendengar terbaik, apanya yang terbaik? Pasti itu pemain terbaik. Walaupun jatuh bangun benjut, tapi dia pemain Pak. Nah, kita itu sehat walafiat, sehat seger penonton. Nah, maka jadilah pemain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'alukal yaqin wal afwa wal afiyata
fid dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi makasibana wa barik lana fi awqatina wa a'malina ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah keluarga-keluarga kami. Ya Allah, berkahilah harta-harta kami. Ya Allah, berkahilah usaha-usaha kami. Ya Allah, berkahilah waktu dan usia kami ya rabbal alamin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana ya rabbal alamin. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, selesaikanlah masalah-masalah dan problematika kami ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aishan wa qaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, alaikal balag, wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan dari seluruh yang Nabi kami meminta perlindungan darinya. Engkaulah yang menyampaikan, Engkaulah yang menjawab jawaban doa-doa kami birahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwwata illa billah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan-pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami generasi-generasi yang bertakwa, generasi yang menyejukkan pandangan mata kami dan hati kami dengan ketaatan mereka, dan jadikan kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqallu qali hadza nastaghfirullakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.